Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung masuk saja ya ke materi ya. Mudah-mudahan ada waktu diskusi. Iya, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, ini kita kembali ke basic. Insya Allah hari ini semata-mata agar kita bisa memaknai sholat kita ya dengan lebih khusyuk. Karena di Al-Quran segala kesulitan, segala keresahan itu Allah memerintahkan kita untuk memohon pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu sangat berat gitu ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi memang di dalam sholat itu tidak mudah gitu untuk memaknai sholat dan kemudian berlaku ihsan ya. Ya mungkin karena sudah menjadi tradisi kita kita melakukan sholat ya setiap hari ya semenjak kecil. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan, ya lama-lama hal yang menjadi tradisi yang dilakukan setiap hari itu seringkali hilang maknanya gitu. Akhirnya sholatnya juga belum baik, kemudian orang mencari amalan-amalan di luar sholat untuk memohon pertolongan Allah gitu ya. Padahal sebenarnya yang paling inti, yang paling utama, sebagaimana yang diajarkan ya oleh Rob di Al-Quran, ya mohon pertolongan Allah ya dengan sabar dan sholat gitu. Tidak butuh hal yang mahal-mahal, hal yang sulit-sulit gitu ya. Bagaimana kita bisa memperbaiki sholat, dan ketika kita sholat itu kita membangun dialog dengan Rob gitu. Nah ini ada di dalam slide ya, judulnya adalah berdialog dengan Rob di dalam sholat gitu. Jadi ada sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah telah membagi ya pembukaan kitab atau suratul Al-Fatihah ya. Suratul Fatihah itu diantaraku dan hambaku, setengah untukku dan setengah untuk hambaku gitu. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, jadi kita ingin coba melihat dialog ketika kita membaca Al-Fatihah ya. Itu seperti apa Rob menjawab gitu. Ketika hati kita hadir dan kita bisa memaknai setiap kalimah yang kita baca di Al-Fatihah gitu. Nah, baik. Jadi kita lihat yang pertama ya. Ini di Quran surat Al-Fatihah ayat 1. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hamba membaca ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah ya, lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Allah menjawab, hambaku memulai dengan menyebut asmaku, dan wajib atasku untuk menyempurnakan urusan-urusannya dan memberkahi keadaannya. Jadi kalau sahabat-sahabat lihat di sini ada dua begitu ya, ketika seseorang memulai segala sesuatu dengan menyebut asma Allah gitu. Makanya penting dalam kita melaksanakan amal apapun harus dimulai dengan menyertai Allah di dalamnya. Jadi urusan manusia itu semuanya Allah yang kasih gitu ya. Allah yang kasih, dan seringkali urusan-urusan yang kita hadapi itu menjadi lebih rumit, lebih runyam, karena kondisi kita yang buruk ya. Jadi cara kita merespon semua yang Allah hadirkan di dalam gelar peristiwa, itu sering salah gitu. Padahal kalau saja mengikuti petunjuk Allah, maka tidak ada kesulitan, tidak ada kesedihan gitu ya. Jadi kita seringkali menghadapi sebuah gelar dengan mungkin bereaksi salah, sehingga akhirnya eskalasi menjadi tambah masalahnya, bukannya selesai gitu ya.
Dan itu dalam semua persoalan ya. Mau itu persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan berinteraksi dengan orang lain gitu kan ya. Ya memang apa-apa yang ada di Al-Quran itu nggak enak buat hawa nafsu, buat ego gitu. Jadi ketika kita dihadapkan oleh sebuah peristiwa, seringkali egonya yang muncul duluan gitu. Ya kalau dalam bahasa Al-Quran ya ego itu ya hawa nafsu gitu ya. Kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu kita. Nah, Al-Quran itu diturunkan untuk menyelisihi ahwa, untuk menyelisihi hawa nafsu. Sehingga perintah-perintah Allah, tuntunannya di dalam Al-Quran itu pasti tidak disenangi oleh hawa nafsu. Jadi ketika kita tadi ya, menghadapi sebuah persoalan, kita kemudian terpancing emosi, ingin marah, pas kita lihat di Al-Quran, maka jika engkau bersabar, maka itu lebih baik bagimu, misalkan contoh ya. Nah, ternyata persoalan itu terjadi karena ada miskom ya. Nah, nggak bisa orang kemudian memperbaiki sebuah keadaan ketika dalam situasi dikuasai oleh marah gitu. Demikian juga dengan panik. Setiap kali seseorang kemudian terpancing panik ya karena menghadapi gelar yang mungkin tak terduga dalam kehidupannya, padahal sebenarnya Allah sudah kasih kuncinya gitu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tak diduga. Jadi karena masalahnya datangnya tiba-tiba, tak terduga, maka solusinya pun akan lebih banyak mengandalkan ketakwaan gitu. Nah sementara hal-hal yang masih bisa kita rencanakan, ya itu kita hadapi saja sesuai akliyahnya, sesuai batas kemampuan. Sisanya ditawakalkan. Maka Allah jamin barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupi. Gitu. Jadi apa-apa yang kurang dari kemampuannya untuk menyelesaikan sebuah urusan, sisanya nanti Allah yang akan melengkapi. Gitu. Kamu bergerak saja sesuai apa yang Allah mampukan. Gitu. Karena ada waktu di mana Allah hendak hadir langsung ya di dalam ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi seorang hamba gitu, agar dia kemudian menjadi yakin bahwa sebenarnya Allah itu hadir gitu ya. Bahkan Allah pun seringkali memberikan kita sesuatu seakan-akan di luar batas kemampuan yang kita ada ya. Makanya kan Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya gitu. Tapi urusan itu sering datang di luar batas kemampuan. Nah, yang sisa yang di luar batas itu yang harus diwakilkan, maksudnya begitu gitu. Jadi manusia tidak boleh berlaku sombong dan merasa yakin bisa menyelesaikan semua persoalan dengan kekuatannya sendiri. Bahkan kalau orang beriman, itu hal-hal yang dia sudah terbiasa, kemudian dia menggampangkan, seringkali malah nggak selesai-selesai gitu kan. Tapi ketika ada urusan yang dia tidak terbiasa, tapi menyertakan Allah, tiba-tiba selesai gitu. Jadi kita dalam setiap urusan, mau yang kita diberi kemampuan ataupun tidak, itu pada prinsipnya tetap harus menyertakan Allah. Gitu. Ya karena penguasaan tadi Allah juga yang kasih. Sehingga kita butuh menyatakan bahwa sesungguhnya apa-apa yang kita mampu hari ini pun Allah, itu dari Allah. Gitu. Itu cara bersyukur terhadap apa-apa yang Allah berikan, bahwa tanpa Allah yang kasih karunia, manusia mah nggak bisa apa-apa. Gitu. Nah, jadi ini kita lihat bahwa wajib atasku menyempurnakan urusan-urusannya. Artinya apa? Manusia itu kan sudah punya garis takdir ya. Sudah punya garis takdir dan sudah punya ajal yang ketika dia meninggal itu tidak semuanya itu kemudian sempurna pendidikan ya, tahap pendidikannya. Jadi ketika meninggal itu derajat seseorang mengenal Allah berbeda-beda gitu. Ada yang meninggalnya dalam keadaan sangat mengenal Allah, ada yang ya mengenal Allah tadi ya dengan terbatas, ada yang tidak mengenal Allah sama sekali ketika meninggalnya, dan itu lebih repot karena pindah alam di sana tidak ada lagi yang bisa diseru selain Allah. Kalau di sini seakan-akan masih bisa nyeru yang lain ya. Jadi kalau di Al-Quran ada firman Allah mengatakan bahwa sesungguhnya dulu waktu aku di dunia, kata manusia itu ya, aku tuh bisa melihat gitu. Tapi kenapa sekarang jadi buta gitu kan?
Nah, sesungguhnya ya Allah berfirman, sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tapi mata yang ada di dalam dada gitu. Jadi kalau mata yang lahiriah ini ketika wafat ya sudah sama-sama ikut terurai dengan tanah ya. Tapi kemudian masuk ke alam berikutnya ya komponennya adalah mata dalam ya. Itu hati lah gitu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa wajib atas Allah menyempurnakan urusannya. Artinya setiap urusan itu akan terus Allah hadirkan karena di balik urusan itu ada pengajaran gitu ya. Jadi kalau manusia berhasil menghadapi setiap urusan demi urusan, itu akan bertambah mutiara hikmah gitu. Nah, tapi dia tidak bisa menyelesaikan urusan kalau dia tidak memperbaiki keadaannya gitu. Jadi ini ahwal. Jadi wajib atas Allah itu memperbaiki urusan ya dan juga ahwal orang itu gitu. Makanya kan di Al-Qur'an pun ada kalimat seperti ini. Tidaklah Allah merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi kalau ahwal keadaannya baik, menjadi hamba yang lebih sabar, lebih syukur, lebih ridho, lebih ikhlas gitu ya. Maka keadaan di luarnya pun akan otomatis berubah. Ya, barang siapa yang bersyukur Allah tambah nikmat gitu ya. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah tambahkan petunjuk atasnya gitu kan. Ya kalau dikasih petunjuk aja yang umum nggak diikuti, gimana mau dikasih petunjuk yang khusus gitu kan ya. Padahal kita sangat butuh petunjuk yang khusus dalam kehidupan kita, karena setiap orang itu gelar pengajarannya beda, gelar takdirnya beda gitu. Jadi meskipun textbooknya sama, tapi dalam menerapkan aspek pengajaran Al-Quran itu akan disesuaikan dengan situasi kondisi yang dialami oleh setiap orang, gitu kan? Nah itu sangat butuh pengajaran dari Allah, gitu. Dan Allah hanya mengajari bagi mereka yang bertakwa. Gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa ketika seorang hamba sholat, kemudian memulai ya dengan menyebut asma Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah mewajibkan atas dirinya untuk menyempurnakan urusan-urusannya dan memperbaiki keadaannya. Itu yang pertama. Jadi ketika kita sholat, kita baca gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, baru kemudian kita memasuki amal sholat tersebut ya, itu juga harus dilakukan dalam semua keadaan di luar. Gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya. Bila hamba membaca, ya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya. Allah menjawab, hambaku memujiku, dan ia sudah mengetahui bahwa nikmat-nikmat yang berada pada dirinya berasal dari sisiku. Dan semua petaka yang aku hindarkan daripadanya, itu pun berasal dariku. Maka atas pemberianku, aku bersaksi pada kalian akan melipat gandakan padanya nikmat-nikmat dunia dan nikmat-nikmat akhirat, serta menghindarkan dirinya dari petaka akhirat sebagaimana aku menghindarkan darinya petaka dunia. Jadi yang Al-Fatihah ayat kedua kita lihat bahwa ketika seorang hamba kemudian membaca ayat kedua dari surat Al-Fatihah, ya, Alhamdulillahirabbil alamin, ya, kita bersyukur gitu. Kita memuji Allah karena Rob kita ya tadi yang menguasai seluruh semesta alam-alam gitu ya. Dan segala sesuatu, Rob ini kan adalah yang menguasai ya. Rob ini adalah raja di atas raja begitu. Yang kemudian memelihara kita, yang memberikan semua kemampuan ya. Jadi bahwa semua nikmat yang diberikan kepada kita itu dari Allah gitu ya. Makanya sebenarnya orang yang tidak bersyukur adalah orang yang diberi nikmat, tapi kemudian nikmat itu dia gunakan untuk misalkan tadi hanya untuk mengumpulkan kebanggaan diri gitu ya. Padahal nikmat Allah itu ya harus disadari semua itu dari Allah,
dan harus digunakan untuk memperoleh ridhonya Allah juga gitu. Jadi itu tiket ya, nikmat yang Allah berikan itu harus kita konversi menjadi infak dan sodakoh gitu ya. Bagaimana orang yang sidik itu adalah orang yang bersedekah itu adalah yang memberikan sesuatu berdasarkan keimanan gitu. Kalau diberi kemampuan, maka dia akan mengeluarkan itu untuk memberi manfaat kepada manusia, karena semua tadi ya, karunia itu akan Allah minta pertanggungjawabannya. Umur kita, harta yang diberikan, semua kemampuan, itu Allah nggak ngasih orang semata-mata misalkan pintar itu untuk dirinya sendiri, kaya untuk dirinya sendiri gitu ya. Justru kalau orang diberi sebuah kelebihan, itu dia harus menyadari kenapa saya diberi kelebihan itu dan untuk apa diberi kelebihan itu gitu. Nah kemudian balik lagi bahwa kadang-kadang kan kita hanya bersyukur terhadap apa-apa yang Allah berikan kepada kita ya, yang sudah sampai kepada kita gitu. Tapi kita harus pahami bahwa banyak hal ya, banyak malapetaka atau bala lah begitu ya, yang tidak sampai kepada kita, yang itu pun atas pengaturan Allah. Jadi kalau Allah kehendaki, mungkin lebih banyak bencana yang bisa menimpa kita itu gitu. Tapi karena mungkin orang itu berlindung di balik sedekah tadi ya, jadi apa-apa yang Allah berikan kemudian dia sedekahkan lagi gitu kan. Sehingga di dalam kehidupannya banyak hal-hal yang harusnya menimpa dia dengan keras, itu kemudian Allah hindarkan gitu. Nah jadi ada dua, yang pertama pemberian yang sampai, kedua hal-hal yang buruk lah gitu ya, yang tidak sampai karena kemudian Allah halangi gitu. Karena orang itu tadi mengembalikan apa-apa yang Allah beri, kemudahan, segala kelebihan kepada dia itu untuk berbakti kepada Allah gitu. Nah, Allah akan melipat gandakan kepada mereka itu nikmat dunia dan nikmat akhirat gitu. Jadi nggak mungkin ya orang yang pelit itu akan rugi sendiri gitu. Orang yang terus berinfak ya, kalau ilmu itu misalkan diajarkan, Allah jamin Allah akan ajari ilmu-ilmu yang dia belum ketahui. Jadi seseorang yang diberi ilmu, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain, Allah pasti akan mengajarinya ilmu yang belum dia ketahui. Jadi kalau seseorang itu kemudian ilmunya terus bertambah, itu karena Allah mengajari hal-hal yang belum dia ketahui, karena dia sudah mensyukuri apa yang diketahui untuk diamalkan gitu. Jadi ilmu itu bukan sesuatu yang ditumpuk untuk menjadi kebanggaan. Makanya di Al-Quran dikatakan bahwa orang-orang yang tadi ya, yang mempunyai ilmu banyak, tapi kemudian ilmunya itu tidak diamalkan ya, itu seperti keledai yang memikul kitab-kitab gitu ya. Jadi tidak ada satupun yang kemudian bermanfaat bagi dirinya gitu. Semuanya hanya hiasan di kepala agar mungkin tampak hebat ya di hadapan manusia. Padahal sedikit ilmu yang diamalkan lebih baik ya daripada banyak ilmu tapi semuanya tidak ada yang kemudian diamalkan gitu. Karena ilmu yang banyak akan diminta pertanggungjawaban gitu. Semakin banyak keutamaan yang Allah kasih kepada seseorang, itu pasti akan ditanya gitu. Jadi sebenarnya kalau orang itu dikasih karunianya katakanlah terbatas, nah kemudian dia menggunakan karunia yang terbatas itu untuk beramal dengan optimal, itu bisa jauh lebih baik ketimbang yang diberi banyak keutamaan tapi amalnya tidak sepadan gitu ya. Nah tapi sulit ya memang ini, karena untuk mengakui bahwa manusia itu tidak ada apa-apa, bahwa semuanya itu di bawah penguasaan Rob, yaitu kan butuh hati yang menundukkan diri ya. Jadi seringkali manusia berlaku sombong kepada Allah karena merasa dia cukup gitu ya, dirinya cukup, tanpa Allah pun saya bisa gitu. Nah, kita lanjut lagi di ayat berikutnya di Quran surat Al-Fatihah ayat 3 ya. Faiza qala ar-Rahman ar-Rahim gitu ya. Kemudian ayat ketiga kan diulang lagi ar-Rahman ar-Rahim gitu kan ya. Jadi tadi alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir Rahim gitu ya. Allah menjawab, hambaku bersaksi kepadaku bahwa aku adalah yang maha pengasih, maha penyayang. Aku bersaksi pada kalian,
akan aku sempurnakan rahmatku untuknya, dan akan aku limpahkan dengan kemurahan hati pemberianku untuk menjadi bagiannya. Jadi Allah akan menyempurnakan rahmat bagi orang-orang yang kemudian tadi, yang bersaksi bahwa Rob itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ini kan orang yang bersaksi ya. Jadi bahwa Allah itu maha pemberi, Allah itu maha pengasih, itu kita nggak bisa hanya sekedar keyakinan yang kosong ya. Itu kita harus merasakan ya, bahwa sampai hari ini Allah itu sudah banyak memberikan kepada kita semua kebutuhan kita gitu kan. Nah, kalaupun merasa ada kebutuhan yang belum Allah berikan, ya tinggal minta aja sebenarnya gitu ya. Tapi kembali lagi bahwa kadang-kadang manusia itu kan tidak tahu apa yang dia butuhkan gitu. Nah, sehingga Ar-Rahim itu adalah ketika seseorang itu mohon dibimbing ya, ingin mendekat ke Allah, belum tentu semua yang menjadi keinginannya Allah kabulkan, tapi Allah akan ganti dengan yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, jadi sebenarnya tadi Allah akan memberikan dengan senang hati apapun yang sebenarnya menjadi bagian orang itu gitu. Tapi seringkali dia meminta kepada Allah yang bukan menjadi bagiannya gitu. Nah, jadi orang tidak bisa dikatakan bersyukur kalau dia tidak mengenali dirinya, tahu diri lah begitu ya, terhadap hal-hal yang memang Allah karuniakan kepadanya gitu. Jadi setiap orang itu spesifik sebenarnya di dalam meminta, karena doa yang pasti Allah kabulkan itu adalah doa yang sesuai dengan kebutuhannya untuk melaksanakan urusan-urusan tadi ya. Nah, jadi ini yang ketiga begitu ya. Jadi Allah akan melimpahkan dengan senang hati dengan segala kemurahannya, pemberiannya yang menjadi bagian orang itu gitu. Nah, Allah sempurnakan nikmatnya gitu ya. Jadi kalau nikmat Allah itu disebut nikmat itu adalah pengaturan Allah gitu ya. Jadi yang disebut nikmat Allah itu bukan nikmat, kalau dalam kacamata manusia mungkin nikmat itu semua yang enak-enak gitu ya. Tapi kan para nabi, para rasul itu dikatakan mereka orang-orang yang Allah beri nikmat ya. Para siddiqin ya, para nabi, siddiqin, syuhada, solihin. Ya, kalau kita lihat di dalam perjalanan kehidupannya malah banyak tantangannya gitu. Tapi sebenarnya nikmat yang sesungguhnya adalah di balik semua pengaturan yang Allah berikan kepada kita, kita kemudian terbuka hijab untuk semakin mengenal Allah gitu ya. Ya tentu nikmat-nikmat dunia semua juga akan Allah berikan gitu. Karena kalau mengenal Allah itu jadi mudah hidupnya ya. Makanya kesulitan orang itu kan mengambil sesuatu yang bukan haknya ya. Tapi kalau yang menjadi haknya, dia lupa minta karena dia nggak tahu ya. Nah, tapi ketika seseorang banyak tafakur, kemudian bergerak sesuai apa-apa yang Allah mudahkan, kemudian dia belajar meminta sesuatu yang memang untuk menyempurnakan apa-apa yang sudah Allah beri kepada dia, itu Allah akan dengan senang hati memberikan gitu. Jadi setiap orang itu Allah itu sudah punya karunia yang spesifik untuk setiap orang gitu. Tapi karena yang diminta yang lain ya itu tadi ya, sehingga tidak diberi tapi kemudian Allah kasih pengajaran dulu supaya dia ngerti harus meminta yang mana lah begitu. Nah, kemudian kita lihat di berikutnya ya. Jadi ini semata-mata agar kita coba baca terus gitu ya. Nanti ketika sholat mudah-mudahan bisa lebih memaknai bahwa dalam setiap kalimat Al-Fatihah itu adalah dialog. Dialognya ada di sana gitu. Jadi bukan di surat-surat panjang yang dibaca setelah Al-Fatihah, justru di Al-Fatihahnya. Tapi karena Al-Fatihah mungkin sudah hafal, sudah sering diulang-ulang, membaca Al-Fatihah itu jadi flat aja gitu ya. Padahal sebenarnya yang harus betul-betul dinikmati itu dialog itu di dalam Al-Fatihah. Maka dalam setiap ayat, perpindahan ke ayat itu harus ada jeda gitu kan. Jadi ketika kita memuji Allah, kemudian Allah pun kemudian menjawab sebenarnya gitu kan. Allah menjawab. Kita lihat yang berikutnya adalah Maliki Yaumiddin gitu ya. Quran surat Al-Fatihah ayat keempat, yaitu yang menguasai hari din ya, hari perhitungan, hari pembalasan gitu ya.
Allah menjawab, aku bersaksi pada kalian, sebagaimana hambaku mengakui bahwa aku sebagai penguasa hari din atau pembalasan, maka akan aku mudahkan kelak di hari penghisaban atas hisabnya, dan akan aku terima seluruh kebaikan-kebaikannya, dan aku lewatkan seluruh keburukan-keburukannya. Ini luar biasa ya, karena kita tahu bahwa di hari pengadilan nanti yang akan mengadili itu Rob. Ya. Rob itu mengetahui segala sesuatu. Ya. Catatan amal itu tidak ada yang tertinggal, yang kecil, yang besar. Ya. Nah, kalau seandainya seseorang datang kepada Robnya dengan mengandalkan amalnya, pasti kurang gitu. Tapi ketika seseorang itu datang mengandalkan rahmat Allah, ya, dia hanya bisa berjuang selama di dunia sesuai dengan yang Allah mampukan tadi. Wallahu alam apakah itu cukup atau tidak, tapi dia punya rasa pengharapan ya yang tinggi terhadap Robnya yang tadi Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Nah, maka tiba-tiba di dalam hari penghisaban itu jadi mudah hisabnya gitu ya. Kemudian tadi semua kebaikan hasanah yang dia lakukan di dunia ya, hasanah itu buah takwa ya. Jadi ketika orang bertakwa, kemudian dari ketakwaan itu lahir sebuah kebaikan ya yang keluar, itu namanya buah-buahan takwa, hasanah itu. Nah, itu akan Allah perhitungkan, tapi semua yang buruk-buruk yang masih tersisa di dia itu akan dilewat, nggak dihitung gitu maksudnya. Jadi Allah hanya hitung yang baik-baik saja, tapi aku lewatkan seluruh keburukannya gitu. Al-Ghafur itu seperti itu. Allah yang Maha Pengampun adalah yang Maha menutupi aib hamba-hambanya gitu. Karena kita rajin memohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosa itu tetap tercatat tapi nggak dihitung gitu. Pasti akan banyak orang yang ketika wafat ya dalam keadaan tentu belum bersih betul gitu. Tapi karena tadi ya, karena kemudian dia adalah orang yang berharap kepada rahmat Allah, yaitu mekanisme Allah nanti gitu ya. Bagaimana kemudian apa-apa yang kurang dari amalnya, semoga Allah yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf itu akan memberikan keringanan dan kemudian melipat gandakan semua hal yang baik yang ada pada dia gitu. Nah, kemudian kita lihat di berikutnya di Quran surat Al-Fatihah ayat 5 ya. Nah, ini masuk kepada bagian yang pertengahan. Jadi kalau yang tadi ayat 1 sampai 4 itu adalah bagian Allah, di mana hamba itu kemudian memuji Allah ya, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin gitu ya. Itu sebuah testimoni hamba memuji Allah, bersaksi bahwa itulah Rob kita gitu. Nah, kemudian di sini nilai pertukarannya ada di Quran Al-Fatihah ayat 5. Jadi kemudian ketika hamba membaca ya, Iyyaka na'budu ya, wa iyyaka nasta'in, itu ada dua tuh. Iyyaka na'budu, dan hanya engkaulah yang kami sembah. Allah menjawab ya. Sebelum Iyyaka nasta'in ya, ketika seorang hamba bersaksi bahwa hanya kepada engkau kami menyembah, itu Allah langsung menjawab, benar, hambaku hanya kepadaku yang menyembah. Aku bersaksi pada kalian, sungguh, aku akan memberi pahala atas ibadahnya dengan suatu pahala yang dapat membuat iri setiap orang yang menyelisihinya dalam beribadah kepadaku. Jadi maksudnya gini, karena rahmat Allah itu tidak bisa dibendung gitu ya, kan Allah itu di Al-Quran itu memaafkan semua dosa kecuali syirik gitu. Bahkan tadi Allah menjamin surga bagi orang yang tidak mempersekutukan Allah ya. Jadi hanya mengabdi, hanya menyembah Allah, meskipun semua amalannya itu banyak yang kurang ya, tapi kalau dia bisa berhasil tidak menserikatkan Allah, itu sebenarnya jaminan gitu bagi hamba itu. Jadi haknya Allah itu adalah tidak dipersekutukan ya. Dan haknya hamba adalah jika ia tidak mempersekutukan Allah, maka ganjarannya surga. Jadi seakan-akan
seakan-akan amal-amal itu hanya sifatnya tambahan gitu ya. Nah, tapi kemudian memang penserikatan ini tidak mudah ya kita untuk berlaku lurus. Makanya tauhid itu berat gitu. Karena seringkali orang itu kalau dulu mungkin berhala ya, tapi kalau hari ini kan kita yang dipertuankan hawa nafsu ya. Cita-cita yang melebihi batas, angan-angan yang panjang, ingin ini, ingin itu, mengikuti sesuai dengan keinginan kata hati ya yang rendah gitu kan. Padahal di Al-Quran itu banyak pengajaran bahwa orang itu harus ridho, harus merasa cukup, qanaah dengan apa-apa yang Allah berikan misalnya. Nah, itu yang sulit adalah sifat panjang angan dan ketergesa-gesaan gitu. Jadi manusia akhirnya banyak memperserikatkan Allah karena melakukan penyembahan terhadap hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah yang disembah gitu kan ya. Nah, makanya tadi jika kemudian orang bisa kemudian berserah diri kepada Allah, dan setiap kali ada kecenderungan yang lahir dari dirinya, itu dia cek dulu gitu ya di Al-Quran, apakah ini boleh atau tidak. Kalau tidak boleh, maka dia akan menundukkan keinginannya di bawah kehendak Allah gitu. Nah, itu maka Allah akan memberi pahala atas ibadahnya dengan suatu pahala yang membuat iri orang-orang yang menyelisihinya dalam beribadah gitu. Jadi bisa saja orang itu dalam melaksanakan ibadah ketika di dunia itu ringan gitu ya. Tapi kemudian dia memang tidak pernah mengandalkan yang selain Allah gitu. Tapi betapa banyak orang di dunia pun yang ibadahnya banyak tapi masih terus melakukan penserikatan gitu. Misalkan ada kisah gitu ya di dalam kitab Adab Mencari Nafkah ya. Itu di situ ada dialog gini kira-kira, betapa banyak orang yang badan lahiriahnya ada di masjid tapi hatinya selalu mengharapkan dunia lah begitu ya. Hatinya selalu ada di dalam pasar katanya gitu ya. Jadi orang beribadah kepada Allah itu kadang-kadang yang diminta itu semuanya ya lahiriah dunia semua gitu. Orang pergi jauh-jauh ke haji pun yang diminta supaya dilariskan dagangannya gitu kan ya. Diberi harta kekayaan yang banyak gitu kan ya. Padahal kemuliaan seseorang itu bukan karena pemberian yang sifatnya lahiriah. Tapi kemuliaan seseorang itu ya tentu ketika Allah berikan pengajaran ya, pengenalan gitu. Sehingga dia bisa bertakwa kepada Allah gitu. Karena kemuliaan itu letaknya di balik ketakwaan terhadap Allah. Dan ketakwaan terhadap Allah itu bukan hal yang mudah gitu ya. Banyak hal yang amal yang kita lakukan agar Allah memberikan ketakwaan itu gitu. Jadi seringkali Allah menyuruh kita untuk memerangi diri kita, hawa nafsu kita, ya misalkan kayak puasa pun kan Allah perintahkan, Allah wajibkan berpuasa sebagaimana Allah wajibkan atas orang-orang yang dulu agar kamu bertakwa misalkan. Jadi puasa itu sesuatu yang nggak disenangi oleh manusia gitu. Tapi di balik perintah itu banyak pengajaran gitu, banyak simulasi di dalam melawan kecenderungan-kecenderungan hawa nafsu yang seringkali kita sudah lupa ya, karena sehari-hari dia menjadi bagian dari kita gitu kan. Nah, jadi membuat setiap orang iri karena ya tadi mungkin ibadahnya nggak banyak, tapi kenapa kok orang itu selamat gitu ya. Makanya kalau sahabat-sahabat pernah membaca atau mendengar kisah yang seseorang yang dijamin sorga begitu ya, yang ketika Rasulullah hendak memulai sholat di masjid, kemudian belum mulai gitu, padahal sudah masuk waktunya, maka ketika ditanya, Rasul menjawab bahwa kita sedang menunggu seorang penghuni sorga gitu. Ketika para sahabat lain ya, Abu Bakar, Umar datang, sholatnya belum dimulai juga gitu. Tapi kemudian ada seseorang yang datang, kemudian Rasulullah memulai, kemudian ada seorang sahabat yang penasaran, yang kemudian mengikuti, ya kemudian mencari cara agar bisa sampai menginap di rumahnya, ingin tahu amal apa sih yang dia lakukan yang sehingga dia menjadi dijamin sebagai penghuni sorga gitu kan. Nanti kisah lengkapnya siapa sahabat yang dimaksud silakan dicari ya. Tapi kita mengambil hikmahnya saja. Jadi ketika malam-malam sahabat yang menginap itu kemudian bangun malam, ya orang itu tidur gitu kan.
Padahal orang yang menginap tadi dia sholat tahajud gitu kan. Dia lihat kok orang itu tidur ya, berarti bukan dari sholat tahajudnya ya. Kemudian pas pagi hari sahabat itu berpuasa, orang itu biasa aja nggak puasa gitu. Ya artinya apa? Mungkin lebih detail ya mengamati apakah kemudian sholat sunnah dan lain sebagainya. Tapi intinya semua ibadahnya itu standar dan ringan-ringan aja. Gitu. Sampai akhirnya setelah 3 hari waktu bertamu selesai ditanyalah gitu kan. Aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang dijamin sorga gitu ya. Tapi belum menemukan gitu ya. Amal apa sih sebenarnya yang kau kerjakan ya. Sehingga memperoleh jaminan itu. Gitu. Ya orang tersebut mengatakan ya aku nggak punya amalan apa-apa yang spesifik gitu. Sampai kemudian apa namanya ya mungkin terus ditanya ya dijawab gini ya aku hanya gini aja yang biasa dia lakukan itu kalau melihat ada orang lain yang Allah berikan apa namanya nikmat gitu ya diberikan mungkin kebaikan dia ikut seneng gitu. Jadi ikut seneng lihat kalau orang lain itu diberikan kebaikan oleh Allah gitu ya. Dalam bentuk apapun lah itu ya. Tidak iri ya, tidak sirik, tidak kemudian kok dia yang dapat gitu kan ya. Merasa mungkin dirinya lebih pantas atau tadilah iri dengki dan sebagainya. Ya artinya setiap kebaikan yang Allah berikan kepada setiap orang itu sudah ada bagiannya gitu. Ya dia senang aja gitu kan ya, dia ikut senang gitu. Ya tentu itu pasti nggak kosong ya, pasti orang yang bisa begitu itu sudah punya pemahaman bahwa pemberian Allah itu tidak akan salah gitu. Ya, kalau kita tidak diberi sebagaimana yang Allah beri kepada orang lain, ya mungkin bukan bagian kita yang di sana gitu. Maka tugas kita adalah meminta kepada Allah dengan cara yang baik agar kemudian Allah memberikan karunia kepada kita sesuai yang bagiannya kita gitu. Nah, untuk sampai ke sana itu sangat tidak mudah gitu, sahabat-sahabat gitu ya. Nah, maka Allah menjadi ridho ya dengan hal yang mudah itu, ibadahnya ringan saja, tapi kemudian banyak ganjaran yang Allah berikan gitu ya. Nah, kemudian ini bagian kedua dari Quran Surat Al-Fatihah yang ayat 5. Tadi, ya kana budu ya, wa iya kanastain gitu kan ya. Dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan gitu. Jadi bila hamba membaca ya dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan, Allah menjawab, hanya kepadaku ia meminta pertolongan dan hanya kepadaku ia memohon perlindungan. Gitu. Maka aku bersaksi pada kalian sungguh aku akan menolongnya di dalam urusannya dan memudahkan dalam kesulitannya. Dan aku akan menolongnya ketika ia berada di hari yang mencekam. Gitu ya. Jadi orang yang hanya meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah, ya, maka Allah akan menolongnya dalam urusannya dan memudahkan setiap kesulitannya. Ya karena Allah maha pencemburu sih ya, maha pencemburu gitu. Jadi seorang hamba yang kemudian mendekat itu Allah makin memperhatikan gitu. Kalau akidahnya salah sedikit langsung dijewer gitu ya. Bukan berarti nggak bisa minta tolong kepada makhluk, tapi kaidahnya itu yang pertama adalah mohon dulu pertolongan ke Allah, kemudian dia bertebaran di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah. Barangkali Allah titipkan pertolongannya itu di satu tempat sehingga dia bergerak beramal gitu. Jadi kalau beramal itu mencari karunia Allah yang memang ditaruh di sana gitu. Nah, orang tidak mungkin bisa menemukan karunia itu kalau tidak banyak-banyak berzikir kepada Allah kan. Maka itu kan Al-Jumu'ah begitu ya, apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka hendaklah engkau bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar engkau beruntung. Gitu. Jadi ketika orang berangkat pagi hari, kan Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Dia mengalirkan diri ya untuk mencari karunia yang Allah sediakan bagi dia, tapi harus banyak-banyak berzikir kepada Allah ya, agar kemudian diberi inspirasi untuk bertasbih menuju titik yang sudah Allah sediakan tadi. Gitu. Nah kalau dalam hal kita sederhananya,
Setiap pagi itu sebenarnya manusia harus mengembalikan dulu ke Allah terkait dengan amalan yang akan dia kerjakan hari ini gitu. Makanya kan di Al-Qur'an, jangan engkau mengatakan akan melakukan sesuatu esok hari kecuali dengan mengatakan insya Allah gitu. Karena bisa jadi Allah menggantikan dengan urusan yang lebih baik. Jadi setiap pagi meskipun semalam sebelumnya kita sudah punya jadwal kalender mungkin ya, tapi pagi hari itu perlu kita untuk menyerahkan ke Allah, ya Allah, ini secara akliyah sudah membuat rencana terkait apa-apa yang akan saya lakukan hari ini, tapi dikembalikan lagi ke Allah, semoga Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Jika memang yang kita susun ini sudah yang terbaik, maka dimudahkan untuk mengalir dan dilancarkan dalam urusan itu. Tapi kalau ternyata ada hal-hal yang mungkin ada yang lebih baik menurut Allah, maka mohon itu digantikan gitu ya, apa-apa yang sudah kita susun dan rancang sesuai dengan apa-apa yang sudah Allah persiapkan gitu. Tapi kan manusia lupa, padahal habis sholat subuh gitu ya. Begitu habis sholat subuh, ternyata rencana dia hari itu karena satu dan lain hal nggak bisa dilaksanakan ya. Entah tiba-tiba anaknya sakit, entah tiba-tiba ada urusan yang lain gitu ya, tiba-tiba mengeluh dan marah, aduh nih gara-gara si Anu ya, padahal hari ini tuh udah rencananya sudah punya rencana yang baik, tapi jadi gak batal semua gitu kan. Padahal kalau orang meyakini ketika dia sholat, itu dia menyerahkan lagi ke Allah gitu kan, untuk kemudian mengaturkan semua yang terbaik gitu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Nah, di sana Allah akan kemudian ya mengaturkan lah semua hal ya. Yang utamanya adalah menjawab ayat yang berikutnya, yaitu ini kalau ini sudah langsung digabung ya, 6-7 nih. Ini adalah bagiannya kita nih. Jadi kalau tadi adalah bagian barzah gitu ya, pertemuan antara Allah dan makhluk, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Nah, di sini ihdinas syiratal mustaqim ya. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat gitu. Dan kemudian Allah menjawab, semua itu untuk hambaku gitu. Dan untuk hambaku akan aku penuhi apa yang dia minta. Dan sesungguhnya pengabulan itu untuk hambaku dan akan aku berikan kepadanya apa yang menjadi harapannya. Dan untuk memberikan keamanan terhadap apa yang ia takuti. Gitu. Jadi mengalirkan diri sesuai dengan apa-apa yang Allah aturkan. Ketika Allah kemudian merubah tadi ya, apa-apa yang sudah ada di dalam pikiran manusia dengan yang terbaik di sisi Allah. Nah, itu sebenarnya ketika kita mengikuti pengaturan yang berubah itu cara untuk mendekati Shiratal Mustaqim gitu. Karena Shiratal Mustaqim itu tidak mungkin manusia mengetahui, hanya Allah yang mengetahui. Tugasnya manusia adalah berserah diri agar kemudian Allah tunjuki ke Shiratal Mustaqim gitu. Nah, mungkin itu aja. Jadi hari ini lebih banyak terkait dengan bagaimana kita melalui surat Al-Fatihah itu bisa membangun dialog kepada Allah. Nah, mungkin bisa menjadi pengingat lah ya buat kita semua, bahwa sebenarnya di balik surat yang pendek, Al-Fatihah itu justru kunci segala sesuatu. Yang lain-lain itu penjelasan sebenarnya, karena ini kan umul kitab, yang lain kitabul mubin. Jadi Al-Baqarah yang panjang, Ali Imran, An-Nisa, seterusnya sampai Anas itu hanya penjelasan terkait Al-Fatihah gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan ihdinas syiratal mustaqim, mana orang yang kemudian Allah murkai, mana yang orang-orang yang sesat gitu kan. Sementara orang-orang yang diberi nikmat itu seperti apa gitu. Nah, supaya kita jangan salah mengharapkan nikmat, yang nikmat itu menggunakan paletnya hawa nafsu. Karena nikmat dunia itu sifatnya hanya sementara. Ya, semua kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini juga berupa ujian, gitu kan ya.
Tapi kalau kita pandai menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk kemudian memperoleh ridhonya, maka kenikmatan yang sesungguhnya justru ada di balik kehidupan ini, gitu. Ya mungkin itu saja. Jadi siang ini mungkin sekedar pengingat buat kita semua. Semoga apa yang sudah Allah ajarkan bahwa di setiap sholat itu ada dialog antara hamba dan Allah bisa membuat kita lebih khusyuk ketika menghadap kepada Allah di dalam setiap sholat kita, gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, memang betul, Ndra. Jadi kekecewaan demi kekecewaan itu kan sebenarnya kalau di Al-Quran juga ada panduan ayatnya ya. Jadi ya kurang lebih redaksinya itu kami timpa mereka dengan kesedihan dengan kesedihan demi kesedihan. Jadi bertubi-tubi lah gitu ya kesedihannya itu ya. Agar kemudian mereka tidak terlalu bersedih lagi dengan apa-apa yang luput dari tangannya gitu, dan tidak terlalu gembira terhadap apa-apa yang kemudian mereka peroleh. Jadi sebenarnya biasa aja, semua yang Allah kasih, semua yang Allah timpakan berupa tadi musibah itu semuanya itu hal untuk apa ya? Membuat hati manusia itu tetap fokus ke Allah gitu ya, dalam semua kondisi gitu. Jadi kadang-kadang orang itu sedang dikasih banyak kenikmatan, kelapangan, lupa gitu. Seakan-akan, wah ini Allah nih memuliakanku nih. Jangan-jangan agamaku udah bagus nih, makanya akhirnya hidupnya jadi tentram, jadi banyak kemudahan. Belum tentu. Ya, Allah kasih kemudahan itu artinya dia harus beramal dengan kemudahannya itu gitu ya. Dia harus berinfak gitu kan ya. Nah, tapi ketika dikasih kesedihan pun sama gitu. Itu sesuatu pengajaran di balik kesedihan itu yang penting gitu. Jadi manusia itu kalau kehidupan itu sifatnya selalu berubah. Ya, yang konstan itu perubahan gitu. Tidak ada kesedihan yang kekal, tidak ada kebahagiaan yang kekal. Jadi manusia itu rotasi kehidupannya. Nah, manusia itu harus terbiasa jadi lempeng ya. Harus lempeng gitu, harus ya tadi ketika ditimpa macam-macam musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Ketika ditimpa banyak-banyak kemudahan ya dia harus bersyukur alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Jadi di balik ujian dan kesedihan itu dua-duanya ujian. Dan seringkali orang malah gagalnya diberi ujian kelapangan ketimbang diberi ujian kesulitan gitu. Kalau kesulitan itu banyak orang yang kemudian ingat Allah, tapi kalau kelapangan itu jarang orang yang kemudian ingat Allah ya. Pada akhirnya ditimpa kesedihan demi kesedihan itu agar manusia itu tidak terlalu banyak bersedih dengan apa-apa yang menimpa dia di dunia. Semua yang menimpa dia di dunia itu sudah ada kadarnya dari Allah ya. Di balik itu semua itu ada hikmah gitu kan ya. Tapi yang paling penting itu nanti setelah kehidupan yang sekarang itu yang sifatnya abadi justru ya. Kalau sedih terus nanti gitu ya. Kalau bahagia ya bahagia terus ya. Ada juga orang-orang yang punya setitik iman di hatinya, pada akhirnya akan dikeluarkan dari neraka, tapi setelah nggak tahu berapa lama dibakar dulu kan gitu ya. Ya kita inginnya ya jangan mengalami itu gitu ya. Mending di dunia aja menghadapi semua ujian Allah dan kita bisa bersabar, dan itu akan membersihkan diri kita kafaratnya gitu kan. Ya gitu. Betapa banyak orang yang beriman pada Allah di tepian ya. Jadi Allah akan terus menguji gitu ya. Janganlah tidaklah seseorang mengatakan dirinya beriman kecuali Allah akan uji kan. Jadi hingga Allah mengetahui siapa yang benar-benar bersabar dan berjihad gitu kan ya. Jadi kalau di kita itu yaitu tadi ujian itu sifatnya ada yang menurut definisi kita tadi ya kemudahan, kebaikan yang itu juga sebenarnya kalau kita nggak hati-hati bisa langsung meruntuhkan ya, bisa langsung jadi jurang agama itu gitu.
Nah, ya kembali lagi, manusia itu seringkali lebih banyak gagal dikarenakan kelapangan gitu. Makanya ada ayat Quran, seandainya kemudian kami berikan kepada manusia itu macam-macam kenikmatan gitu ya, tidak Allah kadar, maka niscaya mereka itu akan melampaui batas gitu. Tapi kalau sekarang mungkin keinginan melampaui batasnya banyak. Karena hawa nafsu kan, pengen ini, pengen itu, tapi nggak bisa apa-apa. Kenapa? Ya nggak punya kemampuan gitu. Nah, sehingga dia ya ada dua opsi. Satu, kemudian nggak terima dengan keterbatasan itu dan memaksakan diri dan terus kecewa gitu ya. Kenapa kok Allah nggak adil? Saya sekolahnya tinggi, pinter, tapi kok rezekinya kayak gini-gini aja, misalkan gitu ya. Atau yang berikutnya adalah dia mulai kemudian merenungi bahwa ya setiap orang itu sudah ada kadar rezekinya ya. Kalau seandainya hari ini yang saya mampu terima segini, berarti itu yang terbaik menurut Allah gitu. Nah, kalau seandainya rizkinya itu banyak kekurangan ya terhadap kebutuhan-kebutuhan dia yang ada di dunia lah hari ini, itu artinya dia harus berjuang memperbaiki hatinya saja, dirinya gitu. Karena kalau orangnya sudah siap, Allah akan terus tambah rezekinya gitu. Jadi rezeki manusia itu nggak akan ada yang kurang. Allah udah desain setiap orang itu sudah dengan bagian rezekinya ya, yang cukup gitu. Bahkan berlimpah. Bahkan kalau di Al-Quran, eh, orang-orang yang dahulu itu bahkan orang-orang yang sekarang itu bahkan belum memperoleh 1/10 dari yang kami berikan kepada yang orang-orang dulu gitu ya. Jadi banyak yang terhalang gitu di kita itu gitu. Jadi kalau misalkan hanya 10% yang masuk, ya tentu banyak kekurangan dalam kehidupan gitu. Tapi caranya adalah eh, untuk menyiapkan diri agar rizki yang berlimpah di sisi Allah itu kalau terus diberikan bertambah ke kita, kita kuat nggak? Makanya Allah lebih banyak mengkadar gitu ya. Kecuali orang yang sudah tidak beriman ya. Maka Allah kasihkan aja bagian dunianya sesuai yang Allah sudah tetapkan, tapi tidak ada satupun bagian untuk akhiratnya. Orang-orang yang lebih merugi nanti. Gitu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Nana. Jadi sebenarnya ada yang satu hal yang buat saya agak apa ya, takjub lah ya dengan dengan kawan-kawan yang ada di kajian Rabu ya. Karena kalau dulu tuh saya ingat ketika mungkin kita awal-awal ngaji gitu ya, sama-sama belajar, itu kan banyak sekali sesi konsultasi ya. Sesi konsultasi karena ya namanya ujian hidup itu kan nggak ada selesainya ya. Akhirnya habis pengajian minta waktu, diskusi, banyak kebingungan, banyak persoalan. Tapi lama-lama sekarang jadi sepi gitu. Nggak ada yang pada nanya. Jadi tapi alhamdulillah mungkin itu cara Allah mengajari kita ya Pak ya. Jadi dan seringkali dalam prosesnya Alhamdulillah. kadang-kadang saya suka merasakan gitu ya, bahwa nih kawan-kawan ini lagi banyak ujian gitu kan, dan suka mohon ke Allah, kira-kira apa materi yang pas gitu ya. Terus saya nyampein aja, padahal kan nggak nanya dulu ya. Kalau sekarang mungkin kita di grup kan nanya ya, kira-kira ada pertanyaan apa. Kalau dulu nggak pernah nanya. Tiba-tiba Allah arahkan hati ini, udahlah membahas ini aja gitu kan. Udah selesai itu kemudian habis pengajian pada tanya, pada ini apa namanya, selesai pengajian itu, iya Pak, tadi saya sebenarnya udah banyak pertanyaan tapi habis pengajian nggak jadi nanya gitu ya. Karena udah dijawab dari pengajian tadi gitu. Nah kemudian lama kelamaan malah nggak ada yang nanya gitu ya. Karena apa? Karena memang yang disiarkan tuh nikmat betul Pak. Nah ketika kita sedang menghadapi kesulitan, menyembunyikan kesulitan dari orang lain, dan kemudian berharap hanya ke Allah ya, ketika sekiranya sudah kuat hatinya, punya ilmunya, itu menjadi sarana yang paling ampuh. Karena ketika kita sudah meluapkan kesedihan, kebingungan dengan mungkin curhat ke orang lain, itu energi untuk melambungkan ke Allahnya jadi sedikit gitu. Justru membuncah tuh rasa pengharapan ke Allah ketika
tidak ada orang satupun yang mengetahui problemnya, gitu. Gitu, hanya Allah saja yang tahu. Bahkan kita semua alami kan ya, ketika kita sedang banyak masalah, kita berharap full ke Allah, yang datang bukannya solusi, tapi orang-orang yang lebih susah ya Pak. Tiba-tiba datang orang yang lebih susah, mengetuk pintu rumah, minta bantuan, dan kemudian kita harus membantu, tapi dengan sebuah pengetahuan bahwa jangan-jangan ini jalan sedekahnya kan gitu ya. Ketika kita bersedekah, ternyata betul setelah itu Allah berikan pertolongan. Karena mungkin Allah tahu ya kalau kamu ngandalin yang ada di kamu mah nggak akan selesai. Nah jadi Allah kasih aja orang yang lebih susah. Kamu sedekah aja sesuai kemampuan kamu. Nanti Allah bersedekah juga kepadamu gitu. Jadi sebenarnya dalam pengajaran Allah itu tidak ada yang sulit ya. Cuman yang bikin sulit ya tadi hawa nafsu ya Pak Nah. Baik, sahabat sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya siang ini. Ya ini dalam 2 kesempatan ini mungkin saya lebih banyak berusaha untuk menyampaikan sebuah materi yang sifatnya sebagai pengingat lah buat kita semua ya. Ya minggu lalu kan terkait dengan haji dan doa orang yang terhalang gitu. Bagaimana sebenarnya di balik hal-hal yang menimpa kita itu ada ruang kesendirian yang kemudian di sana kita menjadi hanya mengandalkan Allah ketika runtuh semua kemampuan kita untuk menyelesaikan problem kita sendiri gitu ya. Dan hari ini kembali untuk memperbaiki sholat kita dengan coba memaknai di balik dialog antara seorang hamba dengan Allah. Semoga sholatnya pun bisa lebih dinikmati begitu. Nah, kalau seandainya ada pertanyaan ya, khususnya terkait dengan problem yang dihadapi sehari-hari, mungkin lebih kepada hati ya. Jadi kalau problem khususnya terkait persoalan fikih juga boleh, tapi di kitab fikih itu sudah lengkap tuntunannya ya sebenarnya. Tapi mungkin kalau saya boleh berharap, jika ada hal-hal yang mengganggu di hati, misalkan kenapa ya hati saya menghadapi problem tertentu itu tak kunjung bisa tenang, misalkan ya saya sudah melakukan ini dan itu tapi masih tetap berat. Nah buat saya itu lebih mudah untuk dijawab ya, karena kita pertolongan Allah itu selalu dimulai dengan memberikan angin yang baik gitu ya, sehingga Allah turunkan ketenangan dulu gitu. Jadi kalau manusianya nggak bisa tenang, problem yang sebenarnya nggak rumit itu jadi lebih kompleks gitu. Tapi kalau kita tenang, itu sebenarnya problem yang rumit itu akan bisa mulai kelihatan nanti jalan keluarnya gitu. Makanya tadi kan sabar dan sholat. Ya, jadi kalau sholatnya nggak sabar, akhirnya sholatnya mintanya terus yang ya Allah kembalikan yang kemarin diambil, kembalikan yang kemarin yang diambil gitu ya. Padahal Allah udah punya gantinya yang lebih baik loh gitu ya. Tapi kita nggak pernah move on karena kita selalu hatinya itu masih berharap kenapa Allah ambil yang kemarin menurut saya sudah baik gitu kan ya. Tapi justru Allah ambil itu ingin mengganti dengan yang baru yang lebih baik gitu. Nah kesabaran untuk kemudian bisa menerima apa yang Allah tetapkan atas dia, kemudian dilanjutkan dengan sholat, dan di sana akan Allah jawab nanti gitu. Jadi silakan nanti di grup kalau seandainya ada pertanyaan khususnya terkait kegundahan hati ya, tolong ditanyakan, nggak perlu juga kasus pribadi kalau misalkan sensitif gitu ya, atau misalkan nggak enak, tapi perumpamaan aja gitu ya. Seandainya ada orang yang kemudian ngalami gini, tapi kemudian hatinya begini begitu, itu harusnya gimana sih gitu kan? Nah kita coba nanti cari kaidahnya gitu. Baik, terima kasih banyak sahabat-sahabat. Semoga ada manfaatnya kajian yang disampaikan siang ini. Saya tidak menyampaikan hal yang baru, semuanya sudah ada gitu ya. Tapi berusaha untuk menyampaikan dengan hati karena saya juga butuh gitu. Nah semoga nasihat dari hati ke hati justru masuklah begitu ya, karena kita sama-sama hamba yang membutuhkan pertolongan Allah. Baik, kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan sama-sama istighfar kepada Allah dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim.
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.